Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Preministry. Kita akan merenungkan firman Allah. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang, dan berkat Tuhan turun dengan limpahnya bagi kita, anak-anaknya. Haleluya. Dalam perkembangan zaman yang begitu cepat, maka gaya hidup juga berubah dengan begitu cepat. Perubahan bisa kita lihat pada anak-anak muda atau kids zaman now yang mengikuti tren terkini. Ada kecenderungan untuk foto-foto, makan makanan mahal, nongkrong di cafe shop dengan biaya yang mahal, dan berbagai aktivitas lainnya yang selalu di-upload di sosmed. Hal tersebut menjadi gaya hidup anak-anak zaman muda sekarang. Sebagai orang percaya, kita harus memilih gaya hidup yang ditentukan oleh Tuhan Allah bagi kita sebagai anak-anaknya. Tentu gaya hidup tersebut lebih menarik, lebih bernilai, dan lebih baik. Tema renungan saat ini adalah gaya hidup orang percaya. Seperti apa sebenarnya gaya hidup orang percaya? Gaya hidup orang percaya yang pertama adalah hidup benar mengikuti Allah. Hal tersebut jelas sekali bisa kita lihat dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup benar hanya bisa terjadi setelah seseorang dibenarkan di dalam Kristus. Hidup benar artinya hidup sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku. Hidup benar ditunjukkan oleh orang percaya dengan mengikuti ketentuan atau aturan Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Hidup yang benar hanya mungkin karena dituntun dengan aturan atau cara yang benar. Tentu yang dimaksudkan adalah tidak lain penuntun itu firman Allah atau Alkitab. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyatakan dalam Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita yang dibenarkan oleh penebusan Kristus harus tetap hidup beriman terhadap kebenaran firman. Orang yang hidup sesuai kebenaran firman atau sesuai dengan Alkitab, maka hidupnya tidak hidup lagi di dalam dosa. Karena Pemazmur pasal 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan menjadi berhasil atau diberkati Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan ayat 3 memberikan penguatan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 memberikan penguatan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, luar biasa gaya hidup orang percaya
ditunjukkan dengan hidup benar mengikuti Allah. Selanjutnya yang kedua, hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9 menjelaskan bergaul dengan Allah artinya membangun hubungan dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat 9 menyatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul berarti membangun hubungan kedekatan. Nuh hidup bergaul dengan Allah berarti membangun hubungan dengan Allah yang dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Nuh membangun hubungan atau persekutuan dengan Allah melalui doa yang dilakukan terus-menerus. Bergaul dengan Allah bagi Nuh merupakan hal yang pokok dan mutlak bagi orang percaya. Orang percaya harus membangun hubungan atau bergaul karib dengan Allah agar selalu terkoneksi dengan Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, pergaulan atau kedekatan kita dengan Allah itu menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus. Karena kita akrab atau bergaul dengan Allah, maka kita akan hidup seperti Kristus hidup. Itu sebabnya Allah menyatakan dalam Roma pasal 8 ayat 9, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi karena kita dipilih Allah di dalam Kristus, maka kita bergaul dengan Allah. Hasilnya hidup kita semakin menyerupai karakter Kristus. Luar biasa, menarik sekali saudara-saudara. Gaya hidup orang percaya dimulai dengan hidup benar mengikuti Allah. Dilanjutkan dengan hidup bergaul dengan Allah. Kemudian hidup taat menuruti Allah. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Taat adalah tunduk atau mentaati perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nuh taat untuk membuat bahtera di atas gunung, sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Nuh taat membuat bahtera sekalipun oleh beberapa penafsir Alkitab menyatakan bahwa ketika Tuhan memberikan perintah untuk membuat bahtera, hujan belum turun. Namun perhatikan baik-baik, ketaatan Nuh kepada Tuhan sangat terkait dengan keberimanannya atau kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera, maka Nuh melakukan hal tersebut. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketaatan kepada Tuhan menjadikan orang percaya perilakunya menjadi bersih, tidak berdosa lagi, tidak bercacat lagi, terutama terlihat dalam kehidupan anak-anak muda. Karena Mazmur 119 ayat 9 memberikan penguatan akan hal tersebut. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Hidup yang bersih tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Terjadi karena taat pada Allah atau pada firman-Nya. Ketaatan kepada Tuhan
menjadikan kita semakin mengasihi Allah. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku." Ketaatan kepada Tuhan menjadikan juga setiap orang percaya semakin diberkati atau semakin dimuliakan oleh Allah. Ulangan 28 ayat yang ke-1 berkata, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Perhatikan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Segala bangsa ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Umat Allah yang diberkati Tuhan, gaya hidup orang percaya ditunjukkan dengan 3 hal yang harus menjadi perhatian bagi kehidupan kita. Nuh menjadi contoh terbaik dalam renungan ini. Pertama, hidup benar mengikuti Allah, yaitu hidup yang ditunjukkan dengan tidak lagi hidup dalam dosa. Hidup benar diberkati Tuhan. Yang kedua, hidup bergaul dengan Allah, yaitu membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga setiap orang memiliki karakter yang menyerupai Kristus. Suatu karakter ilahi terlihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, gaya hidup orang percaya adalah hidup taat menuruti Allah. Suatu hidup di mana seseorang tunduk atau taat terhadap perintah Tuhan, sehingga perilaku hidupnya menjadi bersih. Hidupnya tidak menjadi bercacat atau tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Hidupnya semakin mengasihi Allah, semakin diberkati dan memuliakan Allah. Saya percaya renungan ini membuat kita semua diberkati. Haleluya! Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya